Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 366-370. Dalam hal tidak tahu malu, jika Guchen berada di peringkat kedua, tidak ada yang berani menduduki peringkat pertama. Karena kamu sangat tidak tahu malu, kamu tidak perlu bekerja sama dengan keluarga Yeku. Kata Ye Dongqing sambil mendengus dingin. Guchen merentangkan tangannya dan tampak acuh tak acuh, seolah dia tidak peduli sama sekali bahwa Ye Dongqing tidak mau bekerja sama dengannya. Jangan bicara terlalu fasih, mungkin kamu yang akan berinisiatif untuk bekerja sama denganku. Guchen mengangkat alisnya dengan seringai di wajahnya. Ungkapan yang sangat keras. Apakah dia akan mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan pria ini? Kecuali ada korsleting di kepalanya. Ada 180 keluarga yang ingin bekerja sama dengan keluarga Ye setiap hari. Ruang resepsi kelompok keluarga Ye penuh hampir setiap hari, dan ada banyak sekali orang yang memblokir pintu keluarga Ye sebelum fajar, hanya untuk bertemu Ye Dongqing. Keluarga Ye tidak pernah kekurangan agen. Selama dia terhubung, ada keluarga yang lebih kuat dari Guchen di mana-mana. Selain itu, dia hanya penjaga keamanan kecil. Bagaimana dia bisa berbisnis? Ling Meixue memanjakannya, tapi Ye Dongqing tidak. Jika kamu ingin aku bekerja sama secara aktif denganmu, gunakan kekuatanmu untuk menaklukkanku. Ye Dongqing mencibir, memegang tangannya dengan arogan. Guchen mendekat selangkah demi selangkah, panjang 18 cm, 7 kali semalam, 1 jam setiap kalinya, apakah itu cukup? Pergi. Itu bukan hal mesum yang kubicarakan. Itu bakat, itu bakat. Di kota Chang'an, jika ada yang berani menggodanya seperti ini, dia pasti dibuat berenang di sungai. Ketika Ye Dongqing datang ke Jiangsu, dia tidak menemukan alkemis gila, namun dia malah meningkatkan kapasitas paru-parunya. Dia membawa tasnya dan berjalan menuju pintu, keluar. Kembalilah lebih awal untuk makan malam. Aku tidak akan menunggumu setelah makan malam. Guchen melihat ke belakang dan berteriak pelan. Tapi Ye Dongqing keluar dari villa tanpa menoleh ke belakang. Dia hanya keluar untuk satu tujuan, yaitu mencari alkemis gila. Bagaimanapun, tempat persembunyiannya telah ditemukan oleh beberapa keluarga besar, dan dia tidak mengkhawatirkan siapapun yang berani menghentikannya di tengah jalan. Menguntit benar-benar merupakan tindakan terburuk. Ini sangat tidak populer. Orang mungkin awalnya bermaksud untuk bekerja sama dengan Anda, tetapi jika Anda tidak meninggalkan ruang pribadi, maka kerja sama pada dasarnya tidak ada harapan. Namun, ada juga keuntungan tinggal di sini bersama Guchen, yaitu orang-orang dari keluarga tersebut tidak berani masuk ke villa dengan santai dan memblokirnya. Bagaimanapun, semua orang tahu sifat Guchen. Ketika dia tidak terpancing, dia memiliki sifat yang baik, seperti anak kucing yang jinak. Meskipun Ye Dongqing tidak tahu banyak tentang Guchen, dia tahu dari kata-kata kakeknya bahwa kakek Feng bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh orang biasa. Bahkan keluarga Ye harus menundukkan kepala di depan kakek Feng. Sore hari, di rumah sakit rakyat Jiangsu. Tian Zongyao memandangi 3 orang di depannya dengan separuh wajahnya bengkak dan berkata dengan nada buruk, kalian bermaksud membayarku uang dan membiarkan aku meminta maaf padanya. Kejadian ini membuatnya mengingat kembali perilaku Zhang Bao kemarin. Orang ini sebenarnya bersedia memberikan seluruh hartanya kepada Tian Zongyao, namun hanya ada satu syarat, yaitu menundukkan kepalanya kepada Guchen dan mengakui kesalahannya. Ada banyak cara untuk menghina orang. Mengapa Anda harus menggunakan uang? Bagaimanapun juga, keluarga Tian juga merupakan keluarga kaya. Dan mereka berbicara tentang uang. Sekarang orang-orang dari 3 keluarga besar diam-diam menaruh 3 cek di atas meja. Meskipun mereka tidak secara eksplisit memintanya untuk meminta maaf kepada Guchen, ini sudah diungkapkan dengan sangat jelas. Tidak, meminta maaf saja tidak cukup. Saya hanya berharap Tuan Muda Tian dapat membiarkan masalah ini berlalu. Tian Zongyao menoleh dan melirik ke arah Sangguan Yunlong dan berkata dengan suara yang dalam, Paman Long. Jangan lupa, saya memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga Sangguan Anda, yang berarti saya adalah calon menantu Anda. Sekarang aku sedang sial, dan kamu benar-benar berencana menggunakan uang untuk mewujudkan sesuatu. Apa aku benar-benar kekurangan uang? Bagi orang biasa, itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka peroleh seumur hidup, tapi bagi orang kaya, dapat dikatakan bahwa uang hanyalah angka di mata mereka. Meskipun Tian Zongyao bukan kepala keluarga Tian, dan hanya seorang junior, dia juga seseorang yang telah melihat banyak uang. Dia tahu berapa banyak 1 atau 200 juta, dan jika dia diminta untuk membelanjakannya, dia tidak akan mampu bertahan selama sebulan. Tuan Muda Tian, mengapa kita tidak menjadikan masalah ini menjadi masalah sepele? Kalau uangnya tidak cukup, bagaimana kalau kami tambah lagi? Sangguan Yunlong berkata sambil tersenyum masam. Faktanya,
Dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya, mengapa dia begitu saja menyetujui pernikahan itu. Dibandingkan dengan Gu Chen, pria ini berbeda, seperti cacing dan naga. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka mengetahui sesuatu tentang apa yang terjadi kemarin. Seseorang menganiaya wanita Gu Chen, dan itulah penyebabnya. Orang yang diejek kemungkinan besar adalah Ye Dongqing. Jika masalah ini terus meningkat, itu tidak akan baik bagi keluarga Tian. Jika yang digoda kemarin benar-benar Ye Dongqing, maka itu tidak akan berakhir begitu saja. Mundur 10.000 langkah, jika bukan Ye Dongqing yang terprovokasi. Selama dia ikut campur dalam masalah ini, keluarga tidak akan bisa makan enak hari itu. Namun Sangguan Yunlong tidak ingin menceritakan kisah tentang Ye Dongqing, karena dia tahu bahwa Tian Zongyao tidak datang ke Jiangsu untuk Sangguan Ying. Dia datang jauh-jauh ke Jiangsu untuk alasan yang sama, Ye Dongqing. Hanya ada satu agen di seluruh ibu kota provinsi. Jika keluarga Tian sampai di sana lebih dulu, tidak akan ada hubungannya dengan keluarga lain. Saya akan menambahkan 50 juta lagi. Sangguan Yunlong mengambil cek lagi dan menaruhnya di atas meja dan terkekeh. Dia sudah lama berharap bahwa Tian Zongyao tidak akan mudah dibujuk, jadi dia lebih siap. Meskipun Jiang Tianhe dan Jiang Xingchun tidak mau melakukannya, mereka telah menghabiskan 100 atau 200 juta secara gratis hari ini, yang akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Namun mustahil untuk tidak memberi. Jika keadaan dibiarkan memburuk, keluarga lokal di Jiangsu akan tetap menderita. Ayo tambahkan 50 juta lagi. Tuan Muda Tian, totalnya 300 juta. Itu cukup banyak. Jangan terlalu nafsu makan. Jiang Tianhe berkata sambil tersenyum, lagi pula, semuanya kemarin salah paham, kan? Apakah kamu mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Tian Zongyao memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, aku tidak menyangka kamu akan menghabiskan begitu banyak uang untuk melindunginya. Apakah mungkin untuk membandingkan? Apakah keluarga Tian saya lemah? Hanya penjaga keamanan kecil. Hanya itu yang bisa dia katakan. Jika dia tahu siapa Gu Chen, dia tidak akan pasif. Apakah kamu yakin dia orang kecil? Di mana kamu membodohi anjing itu? Mereka bertiga juga terdiam. Saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Jiang Tianhe mengatakan sesuatu yang salah dan dengan cepat mengubah kata-katanya dan terkekeh, dia benar-benar hanya seorang penjaga keamanan kecil. Jika Anda tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke Junli Group dan melihatnya. Dia hanyalah orang kecil. Tian Zongyao menutupi wajahnya dan berkata dengan gigi terkatup. Kemarin, dia melaporkan nama keluarga Tian lebih dari sekali, tetapi pihak lain jelas mengetahui tentang keluarga Tian. Bisakah orang yang mengenal keluarga Tian menjadi orang kecil? Bisakah orang awam mengetahui keberadaan keluarga kaya? Tuan Muda Tian, saya ingin menasihati Anda harus menenangkan karakter Anda, jika tidak, Anda akan tetap menderita kerugian. Kami akan menyimpan uang ini di sini. Jika Anda bersikeras untuk tidak mendengarkan nasihat, maka tidak masalah, saya tidak akan melakukannya. Sangguan Yunlong juga berkata dengan sungguh-sungguh dengan wajah datar. Pokoknya ada pembicaraan bagus, uang sudah diberikan, dan kata-kata baik sudah diucapkan. Jika Anda masih ingin bunuh diri, biarkan saja dia. Jika Ye Dongqing mengambil tindakan, keluarga Tian harus terbang jauh dari ibu kota provinsi ke kota Chang'an hari itu dan mengunjungi keluarga Ye untuk meminta maaf. Maka kemungkinan besar keluarga Ye tidak akan bekerja sama dengan keluarga Tian. Bagi Jiang Tianhe dan yang lainnya, tampaknya mereka tidak akan rugi apa-apa. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mereka bertiga berbalik dan pergi. Terlepas dari apakah Tian Zongyao setuju atau tidak untuk menerima pembayaran penyelesaiannya. Jiang Tianhe ingin melihat ke belakang berkali-kali untuk melihat seperti apa ekspresi Tian Zongyao, tetapi Sangguan Yunlong langsung meraih pergelangan tangannya, jangan melihat ke belakang. Lurus saja. Sangguan Yunlong menarik tangannya. Tidak. Pergi begitu saja. Bagaimana jika orang ini melakukan sesuatu secara acak? Jiang Tianhe berkata dengan tatapan bingung. Sangguan Yunlong hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya, jika dia benar-benar ingin melakukan ini, bisakah kamu dan aku menghentikannya? Yah, kamu benar. Itu tergantung pemahaman anak itu. Kedua belah pihak tidak mudah untuk diganggu, dan sangat sulit bagi mereka. Jiang Xingchun menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tidak berkata apa-apa. Hari ini, secara relatif, tidak ada hal besar yang terjadi. Setelah menghibur Tian Zongyao, pria itu keluar dari rumah sakit pada sore hari dan segera kembali ke ibu kota provinsi dengan mobil. Ketika Jiang Tianhe dan yang lain melihatnya pergi, mereka juga menghela nafas lega, berpikir bahwa Tian Zongyao telah menemukan jawabannya dan pergi. Ketika Tian Zongyao pergi, batu-batu yang tergantung di hati mereka juga jatuh kembali ke villa. Di villa Yu Huatai. Ye Dongqing mencari alkemis gila sepanjang hari dan bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang tahu di mana alkemis gila ini.
Bahkan tidak ada yang pernah mendengar tentang orang ini. Saya mengunjungi semua pasar obat dan tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Benarkah alkemis gila berada di Jiangsu? Ye Dongqing bersandar di sofa dan menghela nafas pelan. Jika alkemis gila benar-benar berada di Jiangsu, lalu mengapa dia mencari selama berhari-hari dan tidak ada tanda sama sekali? Atau apakah alkemis gila mengetahui bahwa keluarga Ye sedang mencarinya, jadi dia sudah lama berada di sana? Menyembunyikan diri. Pernyataan ini masuk akal. Bagaimanapun, alkemis gila telah mencapai puncak pemurnian obat. Seekor anjing berpura-pura tidur, jika seseorang ingin bersembunyi dari Anda, dia dapat bersembunyi di tempat yang tidak mencolok sehingga Anda tidak dapat menemukannya. Meskipun kota Jiangsu tidak terlalu besar, namun juga tidak kecil. Pusat kotanya cukup luas, belum lagi distrik, kabupaten, kota kecil, dan desa di bawahnya. Jika alkemis gila bersembunyi di desa dengan santai, bagaimana bisa alkemis gila dapat ditemukan? Apalagi senior alkemis gila ini terlihat 20 atau 30 tahun yang lalu, dan belum bisa dipastikan apakah dia masih hidup atau tidak. Jadi kali ini ketika dia datang ke Jiangsu, dia mungkin kehilangan 80% peluangnya. Setelah beberapa saat, Gu Chen juga kembali dari luar membeli sayuran. Tidak adakah yang membukakan mengetuk pintu? Hal pertama yang Gu Chen katakan setelah memasuki pintu adalah menatap Ye Dongqing dan berkata dengan lembut. Ye Dongqing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah pria ini, bisakah kamu menanyakan beberapa pertanyaan normal, siapa yang akan membuka pintunya? Karena kamu datang ke sini, kamu tidak akan membiarkanku pergi, kan? Gu Chen bergumam sambil berjalan masuk. Apakah kamu kekurangan uang sewa ratusan yuan itu? Panggil aku saudara perempuan, dan aku akan menyewanya selama setahun. Ye Dongqing berkata sambil tersenyum jahat, berbaring miring di sofa. Tapi Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata, maaf, jika seorang pria menyerah untuk mendapatkan 5 ember beras, saya tidak akan menyewakannya. Kamu harus pulang dalam beberapa hari, jangan berkeliaran di sini. Hei, siapa yang berkeliaran? Saya membayar sewa, dan sewanya belum habis. Saya tidak akan pergi, jadi Anda tidak bisa mendesak saya. Saya tidak tahu siapa yang sebelumnya berteriak-teriak akan pindah keesokan harinya, tetapi setelah menginap 1 malam, Anda menolak untuk pergi. Aku tidak dapat mempercayai apapun yang dikatakan wanita. Tentu saja, Gu Chen tidak membutuhkan uang sewa ribuan yuan, jadi dia mengambil bahan-bahannya dan masuk ke dapur. Setelahnya Lin Xiyu dan Ling Meixue kembali, mereka bertiga ngobrol dan tertawa di ruang tamu, nonton sinetron, makan keripik kentang, dan minum Fat House Happy Water. Bagi Ye Dongqing, mungkin kehidupan telah benar-benar dilepaskan akhir-akhir ini. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin kembali ke keluarga Ye untuk mengurus pekerjaan yang membosankan. Di sini, dia bisa menunggu makan setiap hari, dan pergi berbelanja bersama mereka ketika dia tidak ada pekerjaan. Bahagia sendirian jelas tidak sebaik bahagia bersama orang lain, dan menjadi gila tentu saja tidak segila epilepsi. Saat mereka sedang tertawa di ruang tamu, terdengar ketukan di pintu. Untuk sesaat, semua orang memandang dengan waspada ke arah pintu. Dalam keadaan normal, tidak ada orang luar yang akan mengetuk pintu villa ini, dan biaya properti dibayarkan setahun sekali. Sejak Gu Chen datang, mereka belum pernah memesan makanan dari aplikasi online. 2 ketukan di pintu ini mungkin berasal dari Tian Tiandao yang datang mencari Gu Chen dengan niat membunuh. Apakah kedua kalinya di pagi hari, Jiang Tianhe dan yang lainnya mengetuk pintu? Jadi siapa kali ini? Itu bukan keluarga Jiang atau keluarga Jiang lagi, kan? Lin Xiyu juga sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, apakah mereka benar-benar di sini untuk makan? Seharusnya tidak. Mereka semua juga dari keluarga besar, tidak perlu datang ke sini saat hari sudah gelap. Sungguh tak tahu malu. Ling Meixue juga membalas dari samping. Sementara beberapa orang ragu-ragu, ketukan di pintu terus berlanjut. Apakah ada orang? Saya di sini untuk menyewa rumah. Bisakah kamu membuka pintunya? Mendengar ini, Ye Dongqing tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Gu Chen sebelumnya bahwa seseorang akan datang untuk menyewa rumah hari ini, tetapi dia tidak berharap untuk tiba pada saat ini. Kami datang. Jawabnya, lalu berjalan keluar menuju pintu. Saat dia membuka pegangan pintu, ada seorang wanita parubaya dan seorang gadis dengan rambut panjang tergerai berdiri di luar pintu waktu. Itu kamu. Semua orang berdiri dan melihat keluar pintu. Bahkan Gu Chen, yang sedang memasak di dapur, membuka pintu dan melihat keluar. Apakah kamu, Fan Sisi? Seru Gu Chen saat melihat gadis berambut panjang berdiri di depan pintu. Dia pernah melihat gadis ini sebelumnya, tepatnya dia pernah melihatnya di TV. Dia tidak lain adalah aktris terkenal dan populer Fan Sisi. Dia hanyalah seorang penyanyi online muda sebelumnya, tetapi setelah dia ditemukan oleh Yinyu Entertainment, mereka langsung mempromosikannya, dan kemudian dia menjadi populer sekarang, yang dapat dianggap sebagai situasi yang saling menguntungkan.
Wanita yang berdiri di samping Fan Sisi tidak lain adalah Ran Xinyu, dari Yinyu Entertainment yang ada di KTV kemarin. Kebetulan sekali. Kenapa kamu ada di sini? Wanita berambut pendek itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Gu Chen. Jelas dia juga langsung mengenali Gu Chen. Dia masih menyesalinya setelah meninggalkan kamar pribadi kemarin. Jika Gu Chen ingin memasuki industri hiburan, dia seharusnya bisa populer di kalangan Fan Sisi untuk sementara waktu, dan bahkan mungkin membintangi serial TV bersama. Namun, Gu Chen menolak tanpa memikirkannya. Tak disangka, mereka akan bertemu lagi di kawasan Villa Yuhuatai. Ini mungkin takdir. Kami tinggal di sini. Lin Xiu berkata dengan lembut dari samping. Gu Chen memandang Fan Sisi dari atas ke bawah dan berkata dengan sedikit terkejut, orang yang mengatakan dia ingin menyewa rumah kemarin tidak mungkin kamu, kan? Ya, itu aku. Fan Sisi mengangguk. Dilihat dari suaranya, itu pasti dia. Seorang aktris muda populer juga datang untuk menyewa rumahnya sendiri. Ran Xinyu mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Fan Sisi. Menyarankan dia untuk menyewa di tempat lain. Meskipun ini adalah sewa jangka pendek, penekanannya adalah pada ketenangan. Memang tidak ada yang salah dengan villa ini, tapi sudah ada 4 orang yang tinggal di dalamnya, dan ada juga seorang laki-laki. Jika paparazi memotretnya tinggal bersama laki-laki, bukankah gosip ini akan menjadi viral? Alasan mengapa Fan Sisi begitu populer sekarang sebagian besar karena dia memiliki sekelompok penggemar yang gila. Yang disebut penggemar idiot ini sebagian besar berasal dari para otaku yang tertarik dengan kelajangannya. Para otaku ini masih memimpikannya hari di mana mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan dewi mereka. Jika paparazi memotretnya tinggal bersama pria asing, dan jika terungkap di internet, bukankah popularitasnya akan langsung turun? Meski kini Fan Sisi bermain melawan Justin, di satu sisi justru menjadi hype. Mereka hanya bisa berharap Fan Sisi menang. Namun jika dia menang, Fan Sisi akan digambarkan sebagai Dewi Gunung Es yang murni dan tak terjangkau, dan pasti akan lebih banyak pria yang menyukainya. Apalagi Justin juga harus memenuhi kontraknya dan bergabung dengan Yanyu Entertainment Company, sehingga langkah ini bisa dikatakan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jika saya kembali, saya akan tinggal di luar. Orang itu menghalangi saya di lantai bawah hotel sepanjang hari, yang mempengaruhi kinerja normal saya. Fan Sisi cemberut dan berkata dengan marah. Pria yang dia bicarakan mungkin adalah Justin. Tapi tidak nyaman bagimu untuk tinggal di sini. Ran Xinyu berbisik, jika ini difoto oleh paparazi, itu akan berdampak buruk pada citramu. Pikirkan lagi. Jika kamu sangat menyukai lokasi ini, kita bisa menyewa villa terdekat. Ya. Dan Anda harus berlatih piano, tidak ada orang yang mengganggu Anda. Lihat di sini. Keempat orang di ruangan itu mengatakan bahwa mereka akan berusaha untuk tidak mengganggu permainan Fan Sisi, tetapi mereka akan berjalan-jalan dan mempengaruhi operasinya. Hei, ini rumahku, apakah kamu perlu begitu terikat? Saya bahkan belum menyebutkan sewa. Gu Chen berkata dengan marah sambil memegang sendok nasi di sampingnya. Fan Sisi dengan cepat menarik kopernya dan mengeluarkan amplop kertas coklat yang menggembung, Tuan Tanah, ini 3.000 yuan, saya akan menyewanya untuk waktu yang singkat waktu. Ini hanya akan memakan waktu beberapa hari. Saya harap ini nyaman bagi Anda. Tepat ketika Gu Chen terlihat sangat enggan, Lin Xiu dengan antusias menarik Fan Sisi ke sofa dan duduk, nyaman, tentu saja nyaman. Dulu, saya hanya melihat Anda di Kuaishou, Douyin, dan TV. Saya tidak menyangka kami akan melihat Anda hidup hari ini. Halo. Saya pemiliknya, oke. Gu Chen berkata dengan wajah terdiam. Pemilik rumahmu hebat, bukan berarti mereka tidak memberimu uang. Sungguh, pria yang benar-benar jujur. Setelah itu, Lin Xiu mengajak Fan Sisi berkeliling mengunjungi rumah tersebut. Tiba-tiba, dengan tambahan Ye Dongqing dan Fan Sisi, villa tersebut menjadi semarak dan penuh vitalitas. Letaknya di lantai 2. Saat Lin Xiu memperkenalkan rumahnya dengan sangat antusias. Pada saat itu, Fan Sisi tanpa sadar melirik ke bawah, dan berbisik, apakah villa ini miliknya? Saya tidak menyangka pemiliknya cukup tampan. Saya pikir dia adalah seorang paman parubaya yang berminyak. Tampan. Tampan sekali. Ketika Lin Xiu mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, orang itu hanyalah binatang buas dalam pakaian. Kamu harus menjauh darinya. Sebaiknya jangan keluar di tengah malam. Dia suka makan di ruang tamu tengah malam hanya dengan memakai celana dalam. Saya hanya mengingatkan Anda. Tidak masalah, aku tidak khawatir. Izinkan saya bertanya, apakah dia lajang? Di lantai pertama. Ran Xinyu juga mengobrol sebentar dengan Gu Chen, hanya untuk memberitahunya keseriusan masalah ini, untuk mencegah dia terlibat skandal dengan Fan Sisi. Sekarang Fan Sisi adalah seorang aktris terkenal dan populer, dan dia harus berpartisipasi dalam gala festival musim semi di akhir tahun.
Dapat dikatakan bahwa dia berada di puncak popularitas dan lalu lintasnya tentang hidup dengan pria asing saat ini. Ran Xinyu khawatir Fan Sisi akan langsung jatuh dari altar hiburan. Begitulah yang terjadi di industri. Mungkin perlu satu malam untuk membuat seseorang menjadi terkenal, tetapi hanya perlu satu malam untuk menghancurkan seseorang. Jangan khawatir, aku khawatir dia yang akan memanfaatkanku untuk menyebarkan rumor. Gu Chen bersandar di dinding, melambaikan tangannya dan terkekeh. Ran Xinyu hanya tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena Sisi tidak ingin kembali ke hotel, maka dia akan tinggal di sini untuk sementara. Anak muda, saya masih sangat senang. Saya mengagumi Anda, jadi saya masih mempercayai karakter Anda. Ran Xinyu tersenyum ringan dan berkata lagi, bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku katakan kemarin? Ada apa? Gu Chen mau tidak mau bertanya, tertegun sejenak. Tentu saja Anda menandatangani kontrak dengan saya dan memasuki industri hiburan. Dengan bakat dan penampilan Anda seharusnya tidak lebih buruk dari Sisi di masa depan. Ketika saya pertama kali menemukan Sisi, dia hanya memiliki beberapa ratus ribu penggemar, tetapi sekarang dia memiliki puluhan juta penggemar. Ayo, kamu juga bisa melakukannya. Tapi sebelum dia sempat berbahagia, Gu Chen hanya tersenyum ringan, saya tidak tertarik. Kemarin, dia menolak begitu saja dan membiarkannya pergi. Mungkin dia tidak tahu banyak tentangnya dan mengira dia telah bertemu dengan seorang pembohong. Tapi kini setelah bertemu Fan Sisi, tidak mungkin ada kelompok penipu yang bisa memikat selebriti internet yang kini populer itu untuk menipunya, kan? Tak disangka, dia menolak tanpa berpikir panjang. Kenapa? Kamu jelas mempunyai bakat yang sangat bagus, sayang sekali kalau dikubur seperti ini. Wajah Ran Xinyu menatapnya dengan ragu dan berkata. Gu Chen merentangkan tangannya dengan acuh tak acuh, saya memiliki banyak kelebihan di seluruh tubuh saya, apa bedanya jika saya mengubur satu atau dua? Saya juga melakukan ini untuk memberikan lebih banyak orang kesempatan untuk maju terus, lagi pula kesempatan untuk menghasilkan uang sangat sedikit kan. Maksudmu kamu tidak kekurangan uang? Apakah aku sedang membutuhkannya? Saat Gu Chen berkata, dia melihat sekeliling villa lagi, rumah ini saja bernilai ratusan juta. Menjadi pemiliknya, kumpulkan uang sewa, dan bisa makan dan tinggal dengan nyaman. Mengapa aku tidak hidup bahagia? Hidup hanya bertahan beberapa dekade, dan yang paling penting adalah bahagia. Banyak orang bekerja siang malam untuk mencari uang, bukan karena mereka pekerja keras, tapi mereka harus berlarian untuk bertahan hidup. Namun Gu Chen telah memecahkan masalah kelangsungan hidup dan hanya perlu meningkatkan kualitas hidupnya. Mengapa dia masih bersikeras memasuki industri hiburan? Kalimat sederhana membuat Ran Xinyu terdiam. Meskipun kondisi di rumah Fan Sisi bagus, jumlah totalnya mungkin tidak semahal villa orang lain di Jiangsu. Ini mungkin perbedaan antara kedua pihak. Oke. Setiap orang punya ambisinya masing-masing, jadi aku pergi dulu. Sisi, aku akan menyerahkannya padamu. Ran Xinyu berkata sambil tersenyum masam sambil memandang semua orang. Gu Chen tidak bisa menahan senyum sopan setelah mendengar ini, bagaimana kalau? Ayo makan bersama. Lagi pula ini akan baik-baik saja. Baiklah. Ran Xinyu juga berkata sambil tersenyum buruk. Orang baik, itu sungguh tidak sopan. Tapi hari ini adalah pertama kalinya semua orang duduk untuk makan, jadi mereka tetap harus minum yang enak. Restorannya sudah punya, tapi masih kekurangan gelas sekali pakai. Aku akan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa cangkir dan minuman. Sisi tidak bisa minum sembarangan. Jika tenggorokannya tegang, itu tidak baik. Ran Xinyu berdiri dan berkata sambil tersenyum masam. Fan Sisi menjadi terkenal di seluruh internet dengan lagu online. Selain itu, dia sangat cantik. Jika seseorang membantunya dari belakang, dia akan menjadi populer dengan mudah. Yinyu Entertainment mengerahkan semua sumber dayanya yang berkualitas tinggi dan menghabiskan hampir 30 juta untuk membawa Fan Sisi ke posisinya saat ini. Namun, begitu dia menjadi populer, dia bisa mendapatkan kembali semua 30 juta dalam satu bulan. Siaran langsungnya saja mencapai rekor tertinggi, dengan penjualan mencapai 500 juta, dan itu hanya dalam waktu 3 jam. Sejak saat itu saja, Fan Sisi secara pribadi menerima 10 juta dan melunasi uang perusahaan. Dengan keuntungan sebesar itu, banyak orang bermimpi menjadi orang yang dipuja-puji, namun Gu Chen menolak Ran Xinyu 2 kali berturut-turut. Kesempatan seperti ini mungkin tidak akan pernah datang seumur hidup, tapi Gu Chen melepaskan kesempatan itu 2 kali, yang membuat Ran Xinyu sedikit bingung. Mungkinkah jika dia berada di villa ini, dia akan menemukan jawabannya. Tapi begitu Ran Xinyu keluar dari villa, dalam waktu 2 menit, dia berlari kembali dan membanting pintu. Kubilang kakak Yue, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu pergi membeli minuman? Ye Dongqing bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Ran Xinyu berbalik dan dengan cepat menarik Fan Sisi ke toilet. Sisi, kamu bersembunyi sebentar, Justin ada di sini.
Aku baru saja melihatnya datang dengan dua pengawal. Apa? Kenapa dia datang ke sini? Tepat saat Fan Sisi masih terlihat kaget, terdengar ketukan di pintu. Anak laki-laki bertopeng dan topi matahari berdiri di depan pintu. Meskipun dia menutupi wajahnya, dia masih memiliki sepasang mata biru muda yang sangat menawan, yang memang merupakan pupil safir khas Eropa. Ada dua pria berbaju hitam di belakangnya. Dilihat dari sikap mereka, mereka memiliki keterampilan yang cukup bagus sebagai ahli bela diri. Selama mereka tidak menghadapi musuh seperti Gu Chen, mereka masih memenuhi syarat untuk berperan sebagai pengawal. Benar, ini seharusnya Justin yang dikatakan Ran Xinyu. Siapa yang kamu cari? Gu Chen melihat ke atas dan ke bawah dan berkata dengan nada tenang. Justin bahkan tidak melihatnya, minggir. Kamu bercanda. Ini rumahku, menyingkir saat kamu memberitahuku. Gu Chen memegang pintu dengan satu tangan dan mencibir. Pria berbaju hitam di sebelahnya menghinanya dalam bahasa Inggris. Dia mengangkat tangannya dan memukulnya, mencoba memaksanya untuk melihatnya. Tapi tangannya belum menyentuh Gu Chen. Begitu dia meraih pergelangan tangannya, pria itu mulai menangis kesakitan. Ah! Pergelangan tanganku akan patah. Pria berbaju hitam itu berteriak, dan Gu Chen mendorongnya menjauh, keluar. Bagaimana Anda bisa menjadi liar? Saya di sini untuk menemui Sisi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia datang ke sini dengan membawa barang bawaannya. Tolong minggir. Justin menundukkan kepalanya dengan sangat sopan dan berkata dengan lembut. Maaf, aku tidak suka orang luar masuk. Seorang pria berbaju hitam berteriak dengan marah, tahukah kamu siapa ini? Aku akan menakutimu sampai mati jika aku memberitahumu, jadi pergilah. Apakah kamu ingin ditampar? Gu Chen memandang pria berpakaian hitam itu dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu. Melihat tatapannya yang dingin dan dalam, pria berbaju hitam itu langsung merasa ngeri dan menundukkan kepalanya tanpa berani mengatakan apapun. Justin mengaitkan tangannya, dan pengawal itu mengeluarkan selembar kertas putih dari tasnya, lalu dia menulis namanya di atasnya, lalu menyerahkannya kepada Gu Chen. Ini untukmu. Bolehkah aku masuk sekarang? Gu Chen. Dari mana monyet ini berasal? Apakah menurut Anda tanda tangan Anda maha kuasa? Bisakah tanda tangan kamu melakukan sesuatu? Pergi dan lihat apakah kamu sakit. Jangan merusak pemandangan di sini, mengerti? Kata Gu Chen dengan marah. Justin juga sedikit mengernyit, kamu lebih rakus dari yang lain. Tahukah kamu betapa mahalnya tanda tanganku? Banyak orang menghabiskan jutaan dolar untuk membeli tanda tanganku, yang setara dengan aku memberimu tanda tangan. Oh, terus kenapa? Kamu. Justin sangat marah sehingga dia melepas topinya dan menandatanganinya dengan enggan. Dan dia bahkan mengeluarkan lipstik dari sakunya. Pria dewasa ternyata bisa mengeluarkan lipstik wanita dari tasnya. Saya melihatnya mengoleskannya di mulutnya, mencium topinya, meninggalkan bekas bibir. Apakah sekarang baik-baik saja? Setelah menyerahkan topi itu kepada Gu Chen, dia hanya ingin masuk ke dalam rumah. Tapi dia didorong menjauh beberapa meter oleh telapak tangan. Tai Chi. Justin tiba-tiba menyadari kekuatan misterius Gu Chen dan berseru. Gu Chen bersandar di depan kusen pintu, lumayan. Kamu, orang asing, benar-benar tahu Tai Chi. Keluar dari sini, aku sedang makan dengan istriku. Ini saatnya, aku bisa segera menikah. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan membiarkan media mengeksposmu. Justin menunjuk ke arahnya dan berteriak. Mungkin dia juga mengira istri yang disebutkan Gu Chen adalah Fan Sisi. Aku punya banyak istri, dan dia hanyalah salah satunya. Jadi jangan ganggu kami, oke? Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dengan keras. Tapi ketika Justin tidak tahu harus berbuat apa, pintu terbuka lagi. Cih, kamu tahu aku tidak mudah diajak main-main kan? Cepat berikan aku Sisi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-kata kasarnya, Gu Chen langsung membuang topinya tadi, ambil topi lusuh milikmu ini dan cepatlah pergi. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah raja manusia? Brengsek. Setelah menutup pintu, dia bisa mendengar suara Justin mengumpat di luar. Menyebalkan sekali. Kenapa dia bisa menemukanku di sini? Dia seperti plester kulit anjing, terima kasih kepada pemilik. Fan Sisi memandang Gu Chen dengan rasa terima kasih dan berkata. Kali ini Justin mengejarnya dengan sangat dekat, terutama setelah sampai di Jiangsu. Bisa dibilang dia tidak pernah meninggalkannya. Bahkan saat dia menginap di hotel, selama Fan Sisi turun, akan ada dua orang yang menunggunya. Meskipun dia memang publik figur, tapi dia harus punya ruang pribadinya sendiri. Kondisi seperti ini sebenarnya bukan yang dia inginkan. Oke, ayo makan. Setelah meletakkan hidangan di atas meja satu demi satu, Fan Sisi dan Ran Xinyu saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan.
Keduanya telah makan banyak makanan lezat di dalam dan luar negeri, tetapi tidak satu pun yang menggugah selera seperti Gu Chen, dan mereka memiliki ketiga rasa dan rasa. Fan Sisi biasanya memiliki nafsu makan yang kecil, karena dia harus tetap bugar dan tidak bisa makan banyak untuk menambah berat badan. Jika tidak, penggemarnya tidak akan menyukainya, jadi dia bersikeras hanya makan semangkuk kecil setiap malam dan makan buah sepanjang waktu. Jadi menjadi bintang bukanlah hal yang baik. Selain tidak memiliki kebebasan sendiri, apapun yang Anda makan pun diatur oleh perusahaan. Ini sangat mirip dengan Ye Dongqing. Pola makan sehari-hari dan kehidupan sehari-harinya diatur oleh keluarganya. Dulu, Fan Sisi akan menahan diri setelah makan 2 suap, tapi hari ini setelah makan makanan Gu Chen, dia makan 3 mangkuk nasi berturut-turut. Bukan karena nasinya enak, tapi masakan ini enak sekali. Hal yang sama mereka katakan adalah bahwa hotel bintang 5 ini pun tidak dapat membuat hidangan lezat seperti itu. Setelah makan, semua orang membereskan meja bersama. Awalnya, Ye Dongqing berteriak-teriak untuk mencuci piring. Gadis ini mungkin belum pernah mencuci piring sebelumnya dan menganggapnya menyenangkan dan melegakan. Tapi Gu Chen benar-benar takut. Bagaimanapun, mangkuk yang dia jatuhkan semuanya terbuat dari batu giok porselen asing. Jika ada yang pecah, dia harus mencari seseorang untuk membeli yang baru. Mangkuk untuk makan saja harganya sekitar 300.000 yuan. Terlepas dari barang-barang kecil di rumah, Gu Chen menggunakan barang-barang mewah, tapi dia tidak suka pamer. Misalnya, Ling Meixue selalu menertawakan pakaian norak yang dikenakan Gu Chen, padahal itu dibuat sendiri oleh desainer kerajaan Eropa. Bahkan benang di dalamnya pun terbuat dari emas. Sebuah pakaian murni buatan tangan, sebuah perawatan yang hanya dapat dimiliki oleh anggota keluarga kerajaan utama di Eropa. Seringkali sesuatu yang tampak sangat biasa bagi Anda mungkin mempunyai asal-muasal yang besar. Sisi, kita akan segera tampil di atas panggung, kenapa kamu tidak berlatih piano? Ran Xinyu berbisik sambil menyeka meja. Fan Sisi sedang duduk di sofa sambil makan roti. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, Saudari Yue, jangan khawatir, saya sangat mengenal musik itu, dan saya juga telah menjadi seorang pianis selama lebih dari 10 tahun. Selama karya musik ini tidak masalah, saya pasti menang. Latihan, tidak akan berhasil jika kamu tidak mengasah senjatamu dalam pertempuran. Saat dia membuka penutupnya, bagian dalamnya masih baru. Wow, ini piano bass dari tahun 1980-an. Konon jumlahnya tidak lebih dari 6 di negara ini, dan piano ini saja bernilai 80 juta. Fan Sisi membuka penutupnya dan berseru. Semua orang memandang Gu Chen. Orang baik. Duduk di rumah seharga 200 juta, ada juga piano sederhana 80 juta di dalamnya. Bahkan Ran Xinyu tidak pernah melihat barang semewah ini. Saya khawatir jika semua furnitur besar dan kecil di rumah ini disertakan, tidak akan menjadi masalah untuk menjualnya seharga 800 juta. Dengan 800 juta, meskipun tidak dapat berdiri di puncak piramida dunia, bagi orang normal, itu sudah lebih dari yang bisa digunakan dalam beberapa kehidupan. Orang yang paling boros di dunia ingin menghabiskan seluruh 50 juta miliknya, dan dia mencoba segala cara untuk menyia-nyiakannya selama 2 bulan. Dengan pengeluaran normal, 800 juta cukup untuk memberi makan beberapa generasi. Kamu kaya sekali, tapi kamu masih bilang kamu makan makanan lunak. Ran Xinyu semakin merasa bahwa dia tidak bisa melihat sosok asli pemuda di depannya. Tubuhnya penuh dengan perubahan dan misteri. Belum lagi dia berpikir demikian, Ling Meixue dan Lin Xiyu, yang telah tinggal bersamanya selama beberapa waktu, juga berpikir demikian. Seorang pria harus memiliki rasa misteri untuk membangkitkan rasa penasaran wanita. Tuan rumah, bolehkah saya memainkan sesuatu? Fan Sisi menyentuh piano dan berkata dengan lembut. Gu Chen sedang mencuci piring di dapur dan tersenyum genit, selama menurutmu musik yang kamu mainkan cocok untuk piano itu, terserah kamu. Oke. Fan Sisi menyilangkan semua tuts dengan satu tangan, dan tiba-tiba terdengar letupan suara piano yang menguji efek setiap tuts. Segera, sebuah lagu yang sangat indah mulai dimainkan. Tak ada liriknya, yang ada hanyalah melodi, namun mampu membuat yang mendengarnya terpesona. Rasanya seperti mandi sinar matahari, berbaring menyamping di atas awan, dengan padang rumput subur di bawahnya, sapi dan domba, anak-anak, dan gemericik aliran sungai. Semuanya penuh kehidupan. Kurang dari 100 meter dari Yuhuate Villa, Justin berdiri di tepi danau melemparkan batu ke dalamnya dan kehilangan kesabaran. Dua makhluk tak berguna bahkan tidak bisa melawan anak itu. Apa gunanya aku mengajak kalian berdua bersamaku? Teriak Justin dengan marah. Pria parubaya di sebelahnya menundukkan kepalanya dan berbisik, Tuan, kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa Nona Fan belum menyatakan cinta kepada pria manapun, jadi pria tadi mungkin hanya narsis. Kamu katakan padaku. Aku sangat baik, tapi aku bahkan tidak sebaik pria itu. Bersambung.